wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahil qudusis salam. Bismillahil azizil hakim. Wassalatu wassalam ala sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Orang berkata syariat dan hakikat itu selalu bertentangan. Maksudnya bukan bertentangan, berhadap-hadapan, bukan berlawanan. Maksudnya berhadap-hadapan, bukan bermusuh-musuhan, berhadap-hadapan. Dia saling ingat mengingatkan. Nah, saling ingat mengingatkan. Coba lihatlah, bentar. Nah, mau lagi. Nah, coba lihat. Kita lihat ada syariah, ada syariah, syariah ini ada lagi ujungnya adalah hakikat. Hakikat ini arti asalnya hakun, kebenaran, hakikat yang sebenar-benarnya. Yalah. Syariat sudah tahu kemarin sebuah seperti pohon. Syariat itu pohon. Ya lah, hakikat itu buahnya, hakikat itu hasil. Nah. Hakikat itu hasil, hakikat. Di antara syariat hakikat ini, dalam prakteknya orang menuju dalam hidup itu dua. Namanya menuju itu, perjalanan itu. Mana Pak Rama? Nah, perjalanan itu disebut dengan tarikah disebut dengan tarikah itu artinya jalan. Yalah, pengendalinya yang mengendalikan tarekat itu, jar saya kemarin dalam Sirul Asrar, tarekat itu sama dengan cabang, batang cabang. Yalah, daunnya marifat. Nah, di sini marifatnya apa? Marifat pengendalinya. Ma'rifatun pengendalinya. Dengan marifat supaya kita mencapai hakikat. Yalah, dengan tarekat jalannya, bidangnya, ma'rifat pengendalinya. Mobilnya tarekat, ma'rifat supirnya. Nah, yalah pengendalinya. Capai hakikat. Nah, sekarang lihat. Ketika kita sholat, ya kan? Siapa yang kita sembah? Allah. Allah berhajatlah untuk disembah? Tidak. Nah, itu hakikat tuh. Allah itu berhak disembah, tapi tidak berhajat untuk disembah. Allah itu berhak dipuji, tapi tidak minta puji, tapi tidak berhajat untuk dipuji. Tapi Allah memerintahkan untuk memuji dirinya, tapi dia tidak berhajat untuk dipuji. Misal firman Tuhan, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Nah, itu syariat tuh. Ilmu syariat itu johir. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Fasabbih, bertasbihlah kamu. Bihamdika, dengan memuji Tuhan. Wastaghfir, dan minta ampunlah kepada Tuhan. Di situ ada tiga hal. Satu, disuruh bertasbih. Tasbih itu memuji Allah enggak? Memuji. Bihamdi, memuji Allah, itu syariat namanya. Tapi hakikat, Allah tidak perlu pujianmu. Ya lah, itu hakikat tuh. Hakikat tuh, Allah tidak perlu pujian. Bagaimana itu? Makanya kalau mengerjakan syariat tadi,
ketika kita bertasbih subhanallah walhamdulillah wala ilaha. Wah, Allah ini terima kasih banget aku. Nah salah tuh. Ya kan? Karena Allah tidak minta puji. Tapi pujian itu akan kembali kepada dirimu. Nah ini, jadi ketika kita memuji kepada Allah, kita sholat, itu menguntungkan kita sebenarnya, bukan menguntungkan Allah. Allah tidak bertambah dan berkurang, kitalah yang bisa bertambah dan berkurang. Ya lah. Nah, kawalah paham lah ya kan lah. Nah ini rahasianya nih, ini rahasia mengenal Allah. Makanya kita tidak boleh tadi itu sebenarnya bangga, wah hebat aku, alhamdulillah kalau aku taat dengan Allah. Iya, kalau orang untuk awam silahkan, tidak apa-apa lah, tidak boleh juga menyalahkan orang. Tapi itu untuk awam. Tapi kalau kami ingin tahu, kata Syekh Ibnu Athaillah, nih untuk orang khawas sudah masuk ke bidang khawas itu lebih menengah, sudah mengerti Allah tidak berhajat atas puji-pujian yang kita puji. Nah itu anehnya Tuhan nih. Tapi memerintah untuk apa ternyata? Untuk kebaikan diri kita. Wa may yashkur lillah, siapa yang bersyukur kepada Allah, ujar Tuhan, siapa yang mengucapkan alhamdulillah, pali nafsihi, itu akan baik bagi dirinya sendiri, bukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an juga. Jadi itulah disebut oleh Syekh Abdul Qadir Jalani dulu, di Al-Qur'an itu ada syariat, ya kan? Ada bahasa Al-Qur'an itu langsung hakikat. Contoh, ketika Nabi SAW mendekap paman beliau untuk mengucapkan syahadatain, keluar ayatnya hakikat, langsung ayatnya hakikat, bukan syariat. Nabi kan berusaha supaya pamannya, membujuk pamannya supaya mengucap syahadatain sebelum meninggal dunia, ya kan? Usaha enggak tuh? Usaha ikhtiar enggak? Ikhtiar syariat enggak? Syariat itu diajarkan syariat, kita ya, berusaha seperti kita berdagang, berjualan, apa dan sebagainya. Seperti saya di hadapan pian, saya mengajar sedikit, saya melakukan ikhtiar, saya melakukan syariat. Tapi turun ayat, nah ini hakikat. Innaka la tahdi walakinallaha yahdi liman yasha. Wahai Muhammad, innaka, sesungguhnya engkau, la tahdi, wahai Muhammad, engkau tidak bisa memberi petunjuk, tidak bisa memberi hidayah, tetapi akulah yang berkuasa memberikan hidayah kepada siapa yang aku kehendaki. No, hakikat enggak nih? Hakikat itu yang sebenarnya. Tapi anehnya Tuhan juga yang menyuruh membujuk orang kan? Ya enggak? Siapa yang menyuruh membujuk? Allah. Menyuruh berdakwah siapa? Allah. Tapi Allah sendiri mengatakan, iyalah, subhan. Nah inilah hakikat, dan syariat itu terjadi seolah-olah berlawanan, tapi sebenarnya dia satu padu untuk menghasilkan pemahaman ma'rifat, ya lah. Nah, bila pian kawa memadukan antara syariat dan hakikat, paham, pian mendapat ma'rifat. Nanti pian akan duduk di hakikat itu menghasilkan buah. Nah itu orang sampai itu yang disebut dengan al-arif, itu pahamnya di dalam satu kota dirinya sendiri. Apa ya contoh ayat atau hadis Nabi? Pian pernah mengucapkan la haula wala quwata illa billah, tidak ada daya dan kekuatan kecuali hanya Allah. Daya dan kekuatan. Hakikat ke syariat kata. Hakikat namanya itu. Ya lah. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali hanya Allah. Itu hakikat. Bukan syariat tuh, lain. Itu hakikat, bahasa hakikat itu. Nyatanya pin berdagang kah kadakah? Nyatanya pin kepumaan kah kadakah? Bersawah kah tidakkah? Ayo, coba amalkan la haula wala quwata illa billah. Nggak bisa dipakai kan?
Nggak bisa. Karena itu letaknya di batin. Letaknya di batin. Di johirnya kita tetap berusaha. Di batin kita sadar la haula wala quwata illa billah. Itulah hakikat sesungguhnya. Bermanfaat enggak? Bermanfaat nanti. Siapa yang merintahkan kawin di dalam Al-Quran? Menjadi hukum mubah kawin itu. Siapa dan? Allah. Ya kah? Allah. Sunatullah lagi. Sunatullah itu kejadian yang pasti terjadi. Hubungan timbal balik sebab dan musabab. Akibat makan orang kenyang. Akibat kawin orang punya anak. Yalah. Ya kelak. Perempuan asal laki-laki lawan perempuan jalan punya anak, lakian sama lakian itu lain lagi. Ini maksudnya laki-laki dan perempuan. Siapa yang memerintahkan? Allah. Syariat enggak tuh? Syariat. Ya kah? Oh, nyata aja kawin punya anak. Nyatanya ada enggak orang kawin tidak punya anak? Ada. Ya kah? Ada enggak orang makan tapi tidak kenyang? Ada. Subhanallah. Kenapa ada itu? Allah ingin menampakkan makna la haula wala quwata illa billah. Allah ingin menampakkan yang sebenarnya itu punya aku, bukan punya dirimu. Siapa yang bisa mengizinkan orang dapat melahirkan, dapat hamil itu? Allah. Jadi jangan disalahkan bini. Dasar bini kuneh udah bisa memberi anak denganku. Nah jangan. Atau nang bini juga ngomong kepada laki, dasar laki kuning yang bisa memberi anak dan aku. Waduh, sah. Karena yang bisa memberi izin itu hanya Allah. Nah, kawalah mencamkan di batin. Ini seperti itulah. Tapi ini nilainya melebihi daripada ibadah-ibadah kita yang selama ini dikerjakan. Ini pokok. Maka ketahuilah engkau diterima ibadahmu, kata Syekh Ibnu Athaillah, semata-mata karena keindahan Allah. Allah yang maha jamil itulah, bukan kehebatan kemampuan dirimu ketika engkau mengerjakan amal solehmu. Nah ini penting. Karena itu engkau selalu mensuhuti, memperhatikan dirimu. Bukan memperhatikan dirimu itu kamu merasa bisa, tapi engkau perlu melihat Allah di balik jubahmu. Engkau perlu melihat Allah di balik batinmu itu sendiri. Nah begitu kan bahasanya. Yalah. Nah lalu kadang-kadang orang-orang sufi pernah berkata kan ini, la jubata illallah, tidak ada dalam jubahku selain Allah. Atau perkataan la maujuda illallah, tidak ada yang wujud ada kecuali Allah. Maksudnya dia beramal-amal soleh. Semua amal-amal soleh ini bukan kehebatan dirinya, tapi semata-mata kehebatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Gampang dah memahami. Bila sudah sampai bertemu itu, tersatulah antara syariat dan hakikat. Tidak terjadi lagi pertentangan, perlawanan. Yalah. Nah, berarti kita ma'rifatullah. Nah, ini yang mendasarinya. Fayura'i bihi wa yatlahu hamdan nasi lahu haja kulluhu minasyirkil qabi al-qadi bil ikhlasi. Inilah yang menghambat seseorang seringkali, sehingga banyak amal-amal soleh yang dikerjakan hamba itu sia-sia. Banyak amal soleh yang dikerjakan para manusia, para orang-orang yang sudah mendekati Allah, hancur lebur, tidak berguna. 5 aja. Kenapa? Wayatlabu hamdan nasi lahu. Di mana manusia sering juga mencari pujian kepada manusia lain. Nah, kena semuanya tuh. Kena semuanya. Sholat kita kadang-kadang minta pujian. Tidak manusia banyak minta puji dengan anak kita. Ya lah. Ada perasaan supaya dilihat oleh istri kita. Oh lakiku nih jar. Alim kalinya jar. Sembahyang subuhnya aja 3 rakaat lakiku nih jar. Ya kalau lah. Bahkan
para Imam Ghazali mengisahkan ada seorang hamba bertekad malam hari supaya bangun lebih dahulu daripada ayam berkokok. Oh, maka itu termasuk orang itu berbuat syirik kopi namanya. Syirik kopi. Nah, halus, perasaan halus seolah-olah dirinya yang hebat. Nah, itu perasaan diri hebat. Mencari pujian manusia. Penceramah sama seperti saya berceramah misalnya. Proses saya berceramah merasa saya bagus, lebih bagus dari pian, atau lebih bagus dari penceramah lain di pikiran saya, atau ada terbetik di jiwa saya atau di hati saya seperti itu, maka nol amal ceramah itu. Maka uyuh ceramah nih, halo toh, nol jadinya. Apa kabar? Nah, subhanallah. Ya kalau tapi ada yang masih hasilnya guru ya dapat amplop. Nah, itu lain pulang ya kalau lah. Yang kita bicarakan bukan yang zahir, tapi yang kita bicarakan adalah di batin kita, bahwa kita ternyata beramal nih banyak nolnya, habis. Itulah yang mengganggu al-qadih kejelekan fil ikhlasi, yang memiliki cacat sehingga tidak terjadi ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Kayak apa? Tarusakan kah beramal soleh atau ampihan kita beramal soleh? Stop kah kita beramal soleh? Sembahyang ulun guruai kada lagi. Kenapa? Amal soleh ulun tidak lagi. Kenapa? Karena ternyata setelah ulun teliti, tidak ada yang ikhlasnya yang ulun lakukan. Tidak ada yang benarnya ulun lakukan, jadi sia-sia semuanya. Jadi lebih baik tidak beribadah sama sekali. Nah, itu namanya memahami hakikat saja, lupa syariat. Ya lah. Nah, itu orang memahami hakikat aja lupa syariat. Ngalih ya, bungol kayak apa tadi? Orang melon kayak apa? Nah, ini seringkali. Nah, itulah yang kasihan. Yang tidak belajar itu kasihan, makanya pian ajar memahami. Supaya amal-amal itu tidak sia-sia. Nah, lalu solusinya bagaimana ketika kita mengerjakan? Maka ketika kita beramal soleh, amal soleh itu berarti di dalamnya sholat, zakat, sedekah, zikrullah, membaca salawat, apa saja. Ya, nih jangan anulah. Ilmu itu pasti sistematik. Ada pengecualian sebagian kecil. Tapi berbahaya. Tapi itu untuk orang awam tidak apa-apa. Misalnya begini, berzikir itu kalau ria aja tidak diterima, tapi kalau membaca salat biar ria diterima aja, sama aja. Ini semua amal. Baca salawat kah? Yang maksud diterima itu, yang maksud diterima membaca salawat itu sampai kepada nabinya. Iyalah. Tapi menjadi amal kita, pahala nilai bagi diri kita yang kita membaca ini nol. Ya kah? Kalau salawatnya, ya Allah berilah salawat kepada Nabi. Oke ya Tuhan, ya Tuhan, ya kah? Sampai meskipun kita ria, cuma tetap saja bagi kita nol. Yalah, tidak ada amal. Padahal membaca salawat maksud kita adalah beramal. Tapi janji Nabi kan tetap ya. Ya kan, asyaratan, iya betul, balasan 10. Tapi itu kan berkah. Yang kita harapkan adalah memiliki nilai nanti di akhirat berupa amal soleh. Itu yang utama. Jadi kita bicara di sini adalah nilai untuk diri kita di akhirat, diterima atau tidak. Jadi semua amal nol kalau tidak tahu dengan ini. Nah, pencegahnya harus tahu kita, supaya antara syariat dan hakikat itu bertemu dalam makna ma'rifat. Caranya apa? Ketika kita sholat, kita sadari kehinaan di hadapan Allah Subhanahu. Ketika kita beramal saleh, kesadaran penghinaan di hadapan Allah. Kita nih hina di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hina dina kita. Nah, ini jalannya nih. Bila hina dina masuk, sudah paham, sudah kita mengerjakan sholat bukan karena diperintah Allah. 2, bukan karena diperintah Allah. Wih, ini kan untuk awas.
untuk supaya hilang ria, untuk hilang supaya hilang takabur dalam diri ini. Ya kah? Merasa hina dina di hadapan Allah. Dua, bukan lagi soal perintah dan tidak perintah, itu sudah jauhkan dari pikiran itu. Kita menghinakan di hadapan Allah. Kita merasa menjadi orang tidak berarti. Lalu ketika kita habis mengerjakan sholat, perasaan yang timbul adalah pikiran kita, kesalahan-kesalahan diri kita. Itu aja ikuti, pegang. Ma'rifatullah itu sudah. Lalu sholat yang sudah kita kerjakan jangan diingat lagi, lupakan. Amal-amal soleh dulu pernah bersedekah di mana, jangan diingat, lupakan. Ini cara yang paling bagus. Cara yang paling jitu juga selain itu, kita merasa kalaupun ada pikiran kita, memang kita mengerjakan sholat, kembalikan pikiran, semua itu anugerah Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua itu karena hidayah taufik Allah. Semua itu karena inayah pertolongan Allah. Tidak mungkin aku bisa mengerjakannya. Nah, ini tingkat kawasnya. Selamat sudah tuh ma'rifatullah. Ya Pak. Kawasul kawas, ada lagi kawasul kawas. Kawasul kawas tidak ada lagi wujud dirinya. Yang ada hanya Allah. Nah, ini yang susah. Ya kah? Nah, tapi kalau bisa insya Allah itu adalah jalan sehingga terjadi perpaduan antara syariat dan hakikat itu, sehingga menghasilkan yang disebut dengan ma'rifatullah. Adapun sholat kita, amal-amal soleh kita, sedekah kita, itu namanya adalah tarekat. Itu namanya adalah tarekat. Jadi tarekat jalan. Yang namanya jalan ada yang sukses, ada yang tidak. Ya enggak? Nah, usaha ikhtiar manusia. Mudah-mudahan bisa dipahami, dimaknai. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jami